Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiyah. Saya dari kelas 5BM1R, semester 5 jurusan manajemen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran e-commerce. Macam-macam sistem pembayaran e-commerce. Bisnis e-commerce pada dasarnya bertujuan mempermudah Anda untuk melakukan transaksi jual beli. Maka itu, metode pembayaran yang digunakan seharusnya juga mempermudah proses transaksi tersebut. Dari antara sekian banyak jenis transaksi pembayaran pada bisnis e-commerce, berikut ini adalah beberapa yang paling sering digunakan dan perlu Anda ketahui. Yang pertama, pembayaran kartu kredit atau Visa. Ini adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahan yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dilakukan. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online juga dilakukan sejumlah promo menarik seperti potongan belanja, cicilan 0% hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Sangat menarik, bukan? Kedua, transfer bank. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit, ini adalah salah satu cara pembayaran yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Walau mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Apalagi tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. Yang ketiga, debit Visa. Hampir serupa dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu debit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Contohnya kartu dari Genius. Cara penggunaan sama seperti penggunaan kartu kredit. Dengan menggunakan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit, tagihan dibebankan sebagai hutang. Yang keempat, rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace online. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Yang kelima, cash on delivery atau COD. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi, bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Namun, sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi
dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayarkan. Biasanya proses pembelian ini terjadi lebih cepat dan biaya yang lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang bisa memakan waktu 2-4 hari. Keenam, e-wallet. Satu yang cukup berkembang dewasa ini adalah penggunaan dompet elektronik atau yang dikenal dengan e-wallet. Walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di merchant tertentu yang bekerja sama. Namun, ke depannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti GoPay dari Gojek, Cash dari Telkomsel, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang di dalam bentuk digital siap untuk digunakan bertransaksi secara online. Beberapa marketplace bahkan sudah bekerja sama. Ketujuh, tunai di gerai retail. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin ATM dan tidak memiliki layanan internet banking, memilih pembayaran lewat gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, kantor pos Indonesia hingga JNE juga bisa dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua daerah dapat dengan mudah mengakses mesin ATM atau bank, tapi dapat dengan mudah melakukan gerai-gerai retail dengan jarak yang cukup terjangkau dari tempat tinggalnya. Semakin berkembangnya tren bisnis ke arah digital, maka alat pembayaran pun semakin bergeser ke tren cashless atau transaksi dengan uang digital. Sebagai pelaku bisnis dimanapun berada, membiasakan diri dengan metode pembayaran ini sangatlah penting. Oleh karena itu, persiapkanlah diri Anda dengan informasi yang tepat seputar metode pembayaran digital dan instrumen pendukungnya seperti diantaranya payment gateway. Metode pembayaran di internet. Menurut pakar internet Kang Ono Purba, terdapat 5 mekanisme, yaitu: pertama, transaksi model ATM yang menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari akun masing-masing. Kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Ketiga, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Umumnya, proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit, maupun cek masuk dalam kategori ini. Keempat, micropayment. Dalam bahasa sederhananya adalah pembayaran uang recehan yang kecil-kecil. Mekanisme micropayment ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi. Untuk pembayaran e-commerce menyediakan banyak alternatif. Caranya adalah dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai customer pada web tersebut. Pembeli yang telah mempunyai kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut untuk pembayaran. Selain kartu kredit, alternatif lainnya adalah dengan menggunakan e-cash. E-cash sebenarnya merupakan suatu akun khusus untuk pembayaran melalui internet. Akun tersebut dibuka dengan menggunakan kartu kredit yang dipunyai sebelumnya. Customer hanya perlu mengisi pada akun e-cash-nya untuk dapat digunakan.
Dengan keterbatasan pengetahuan dan referensi yang kami dapatkan, kami menyimpulkan terdapat dua kriteria mekanisme pembayaran e-commerce, yaitu pembayaran online dan offline. Sistem pembayaran online. Yang pertama, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Kedua, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Sistem pihak ketiga, three-party system. Pertama, pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Kedua, tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak untuk menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. Ketiga, pelanggan membuka akun dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan password. Keempat, PayPal payment. Sistem sertifikat. Pertama, memilih sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Kedua, set SSL. Sistem uang neto money. Konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber. Sehari-hari, pemegang kartu, card holder, penerbit kartu, issuer atau bank, pedagang, merchant, bank tempat pedagang membuka akun untuk menampung uang kartu atau acquirer. Saat transaksi, pertama, merchant mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik. Kedua, informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke acquirer untuk diautorisasi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.